Gini tuh udah ada embunnya ya, jadi dia ini tembus ke dalam ya. Kalau kita pasang ke HP-nya, dia itu tembus ke dalam cuy. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah teman-teman, di video kali ini di sini saya mau kasih rekomendasi case keren pakai banget ya buat iQOO C7 5G ya. Oke, nah di sini ada beberapa case nih ya, ada yang recommended, ada yang tidak recommended teman-teman. Nanti kita akan coba bahas detail di masing-masing case-nya ya. Oke, nah ini saya varian yang Supernova Orange ya, dan di sini saya sudah pasang skin ya. Oke, nah sudah pasang skin. Tuh, keren banget sih, ini asli cuy. Saya suka dengan modelnya ya, tuh. Oke, nah seperti ini. Kita akan coba bahas case yang pertama, dan ini adalah salah satu case yang menurut saya enggak recommended cuy ya. Nah ini dia, ini case-nya, case bawaannya cuy. Ini case bawaannya, dia seperti ini, tipis ya. Kemudian juga untuk di bagian kameranya teman-teman bisa lihat sendiri di sini, dia melompong gede banget. Jadi kalau misalkan kita coba pakai seperti ini ya, dia ini ada celah kameranya cuy. Nah, jadi si kamera ininya enggak terlindungi gitu ya. Jadi kalau misalkan terkena benturan langsung, dia akan langsung kena ke kamera atau ke gesek-gesek gitu ya, atau kena goresan gitu. Nah ini, tapi dia ini memang bening banget cuy. Sama sekali seperti nggak pakai case ya. Tuh lihat, ini bening banget. Jujur aja saya memang suka yang bening-bening seperti ini. Cuman sekali lagi nih sayangnya untuk di bagian frame kameranya dia enggak tertutup. Nah, contoh nih, ini seperti ini bagus cuy. Gitu ya. Meninggalkan seperti ini di sini juga udah bagus. Meskipun saya di sini sudah pakai pelindung kamera ya nih, saya sudah pakai pelindung kamera teman-teman, bisa dilihat. Nah, ini saya sudah pasang pelindung kamera, tapi tetap aja ya kalau misalkan terkena gimana secara langsung pasti akan cepat rusak gitu loh cuy ya. Nah, ini untuk di bagian belakangnya lubang untuk speaker juga ada ya, seperti ini, Type C, ini seperti ini. Kemudian di atas ada ear blaster, kemudian ada jack audio ya 3,5, dan di sini ada speaker lagi. Itu teman-teman ya. Ada mikrofon. Ear blaster, ada mikrofon, dan di sini untuk speakernya di sini, di earpiece ya. Oke, ini ya untuk case bawaannya. Jadi kalau menurut saya sih nggak recommended ya cuy ya untuk dipakai gitu kan. Takutnya kenapa kena kameranya, karena dia seperti ini modelnya tuh ya. Sini ini fingerprint. Oke, ini case yang pertama, nggak saya rekomendasikan. Kemudian ini yang case kedua, ini lumayan keren cuy ya. Ini bahannya nggak tahu bahan apa nih, nggak tahu karet atau apa, tapi dia ini bentuknya kasar kayak doff seperti itu ya, dan dia juga nggak nempel sidik jari teman-teman. Ini enak sih. Nah kalau ini sih ada pelindungnya ya untuk di bagian kameranya, jadi menyisakan teman-teman bagian kameranya aja nih yang cukup gede ya. Kemudian sebelah kanan ada fingerprint, bagian bawah seperti ini teman-teman ya. Nah bagian bawah seperti ini speaker, ini buat Type C. Di bagian atas juga ada, dan ini presisi banget. Ini kalau nggak salah harganya itu berapa ya, 30.000 kalau nggak salah. Nah, ini setelah dipakai seperti ini ya, enak, dan genggam juga enak, nggak licin. Ini bisa nih, ini recommended ya. Ini ada beberapa varian warna. Kebetulan saya sebenarnya pesan yang warna hitam, tapi di sini malah ataupun si tokonya ngechat ya. Jadi bang, kalau yang warna hitam habis ya, nggak apa-apa lah yang warna biru. Ini sebenarnya warna biru ya. Nah ini warna biru apa ya? Biru lah, biru tua, tapi nggak terlalu biru tua sih. Kayak keabu-abuan gitu cuy birunya. Nah ini modelnya seperti ini. Oke, mantap ya, presisi. Nah ini recommended teman-teman, karena kamera juga terlindungi tuh ya. Nah meskipun memang agak sedikit gede ya buletannya. Nah yang penting daripada yang ini ya, daripada yang ini itu benar-benar blong gitu ya, tuh benar-benar blong kalau yang ini. Oke, ini case yang kedua. Nah, oke, sekarang di sini kita coba lihat nih ya. Nih, mungkin teman-teman udah penasaran ya. Case yang ketiga nih. Ini ada aluminiumnya cuy, ya. Ada aluminiumnya. Oke, ini bukan untuk wireless charging ya, karena si smartphone-nya ini nggak support wireless charging. Jadi sebenarnya case ini tuh diperuntukkan untuk gaming cuy. Jadi ini bisa dipakai buat fan cooler yang magnetik. Contoh nih ya,
saya punya fan cooler magnetik seperti ini. Tinggal ditempel seperti ini, udah ya, tanpa harus kita lepas case-nya. Nah, ini juga ada semacam kayak thermal pad-nya nih. Jujur cuy, ini tuh tembus ya, dinginnya tuh tembus. Jebret sini, dia tembus ke sini, dan ini tembus ke sini. Ya, ke si HP-nya. Gitu teman-teman. Nah, kalau kita coba lihat lebih detail, tampilannya seperti ini. Dia ini sudah ada frame kameranya, pastinya aman. Kemudian juga di sini ada bolong-bolong seperti ini ya. Ini juga sepertinya untuk membantu supaya tidak terlalu tertutup kayak gini ya. Mungkin dia akan panas banget kalau seperti ini. Makanya dia dibuat seperti ini. Ini keren banget sih asli teman-teman ya. Ini sudah didesain khusus. Ini bisa dipakai juga buat gaming teman-teman. Jadi kita tanpa harus membuka si case-nya untuk memasang fan cooler seperti ini cuy. Tinggal ditempel aja seperti ini. Udah, nanti di akhir kita coba tes ya. Di akhir kita coba tes. Dia ini nanti tembus dinginnya ke sini cuy. Oke guys, sesuai janji saya tadi di awal, kita akan coba tes fan cooler di case yang ada aluminium alloynya cuy. Ya, nah di sini saya sudah nyalakan untuk ya yang magnetiknya nih, fan coolernya. Teman-teman bisa lihat di sini. Tuh, ini udah keluar embun, udah dingin banget. Kita langsung aja pasang ke sini teman-teman ya. Nih. Nah, kita pasang ke sini. Kita tunggu beberapa saat teman-teman ya. Lihat. Belum ya. Ini udah dingin banget seriusan. Ini udah dingin. Jadi dia ini nggak berair di sini ya. Tapi dia ini dingin banget cuy. Bentar saya coba cek suhunya ya. Oke guys, kita coba cek suhunya ya. Nih dengan menggunakan termogan. Tuh, lihat. Suhunya dia 16 derajat, 15 derajat Celcius. Dan terus turun cuy. Ya, untuk suhunya nih. Tuh. Ya. Dia terus turun di area sini ya. Tuh. Ini dingin banget. Coba kita gini. Tuh, udah ada embunnya. Ya. Jadi dia ini tembus ke dalam. Ya, kalau kita pasang ke HP-nya dia itu tembus ke dalam, cuy. Nah, gini. Ya. Tuh. Ini udah tembus ke dalam. Nah, kemudian juga di sini tuh udah ada sekat-sekat nih yang seperti ini. Jadi dia itu nggak bakalan panas di dalam ini, cuy. Jadi ada keluar seperti ini. Ya, nggak tertutup banget lah, semacam kayak gini kan ini tertutup banget nih. Ini tertutup banget, pasti kalau misalkan dipakai buat gaming itu akan panas cuy. Tapi kalau ini enggak, makanya ini didesain seperti ini supaya kita bisa sambil bermain game dan sambil pakai case. Mantul kan, keren sih ini cuy. Makanya ini kalau menurut saya sih ini recommended sih. Ini juga salah satu case yang paling recommended kalau menurut saya cuy. Ini mantep banget sih, yakin ini mah, ya keren. Kemudian ini case yang keempat nih. Case yang keempat ini modelnya armor. Nah, kenapa saya pilih yang warna orange? Jadi saya itu ingin menyesuaikan dengan si HP-nya. Tapi kenyataannya orange-nya seperti ini cuy. Sebaiknya nanti teman-teman pilihnya tuh yang warna putih atau yang warna hitam. Itu kayaknya lebih mantep tuh ya. Nanti untuk link pembeliannya saya sertakan di deskripsi box ya teman-teman ya. Oke, nah seperti ini. Untuk di bagian dalamnya itu seperti ini teman-teman. Jadi dia ini ada dua ya, dua lapisan. Yang paling belakang ini adalah hard case, ya. Ini hard case. Ini juga ada dudukannya. Nah, untuk yang paling atas ini adalah soft case-nya, seperti kayak karet cuy. Jadi bisa dibongkar gitu ya. Kemudian di bagian depannya sebenarnya ada tambahan seperti ini ya, ada aluminium ditempel seperti ini. Sepertinya fungsinya untuk magnetik ya, supaya nempel gitu, tapi saya nggak pasang lah ya, malah nanti takutnya dia ini merusak ke bagian belakang ini ya, ke covernya nih, takutnya merusak, jadi saya nggak pasang. Jadi seperti ini tampilannya teman-teman. Kalau misalkan kita coba pasangkan, dia seperti ini. Dia ini presisi dan dia ini benar-benar armor. Jadi kalau misalkan terjatuh juga akan aman sepertinya ya. Kalau jatuhnya seperti ini, tapi kalau seperti ini dan ininya nggak rata ya ini kena nanti ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini lumayan mantap lah. Armornya ini ya, ini case, namanya case armor, pasti dia ini tebal cuy. Case armor tuh pasti tebal ya. Nah, untuk di bagian atas dia presisi ya, ada mikrofon, ada infrared, kemudian di sini ada jack audio, sebelah kanannya volume up and down dan sidik jari. Kemudian di belakang ini ada Type C dan speaker. Jadi aman cuy. Nah, kalau misalnya kita coba gunakan untuk dudukannya seperti ini, kita bisa simpan seperti ini berdiri ya, teman-teman.
Atau kalau misalkan menonton film kita bisa seperti ini. Nah, gitu ya. Praktis banget ya. Buat nonton film bisa seperti ini. Nah, kalau udah ini tinggal direkatkan. Nah, sebenarnya saya juga untuk yang di Poco X3 NFC ataupun di Poco X3 Pro, saya juga ada cuy. Nah, cuman ini varian yang warna hitam. Nah, sama ya. Tuh. Sama ya. Nah, ini Poco X3 Pro, teman-teman ya. Ini Poco X3 Pro. Seperti ini yang warna hitamnya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman beli yang warna hitamnya, yang ini juga ya modelnya kayak gini tuh, malah kerenan yang hitam kalau menurut saya, tapi nggak tahu selera sih. Ini juga kalau menurut saya sih keren sih, warna orange seperti ini keren cuy ya. Tuh lebih kelihatan gimana gitu ya, beda dari yang lain. Ini warna hitam. Nah, modelnya seperti inilah ya, mirip-mirip lah. Ini Poco X3 Pro, ini iQOO C7 5G. iQOO lagi, iQOO ya, iQOO C7 5G. Oke. Kemudian ini case yang kelima keenam sebenarnya sama. Jadi ini case yang kelima aja ya, karena dia ini sama. Nah, kerennya teman-teman, kerennya, aduh ini dua kali lagi kerennya. Nah, case yang satu ini sudah menutup semua area kameranya. Mantap ya. Case ini sudah menutup semua kameranya. Dia ini ada kacanya cuy. Lihat. Ini ada kaca kameranya ya. Dan ini bening banget. Dan ini tidak mempengaruhi keadaan pada saat kita buka kamera. Oke, kita bersihin dulu ya. Jadi sebelum dipakai kita harus bersihin dulu cuy. Nih kita coba pasang ya. Kita coba pasang. Oke, kita coba pasang. Nah, kita langsung aja pasang seperti ini. Nah, presisi banget. Tuh, bagian belakangnya seperti ini ya. Dan ini sudah ada kacanya, jadi aman banget cuy ini mah ya. Jadi kalau misalkan kena benturan nggak langsung ke lensa aslinya di dalam, aman. Kemudian kalau kita coba gunakan kamera, dia juga aman ya, nggak ada masalah, nggak ada lingkaran apa gitu ya, ada seperti kayak teropong, enggak cuy, aman. Karena dia ini untuk area bulatannya cukup luas, jadi nggak mungkin akan ada kayak teropong gitu ya. Sama semuanya, ini juga nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, karena ukurannya sama. Jadi pada saat menggunakan kamera itu nggak ada masalah cuy ya, meskipun pakai case. Ini keren sih. Ini warna putih ya, jadi kelihatan bener-bener bening, hampir mirip seperti ini tapi beningnya kalah ya. Beningnya kalah, beningnya beningan ini gitu kan, yang aslinya, yang bawaannya, dibanding yang ini beningnya agak sedikit kurang bening banget gitu ya. Nah, modelnya seperti ini, ininya warna putih seperti ini teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Keren ya. Ini sudah ada pelindung kameranya. Ini sih yang paling recommended kalau menurut saya, masalah proteksi ya. Ini kalau menurut saya sih case-nya ya. Dia juga nggak terlalu gimana gitu ya, elegan, apalagi yang warna hitam. Aduh, itu mah keren nih. Nih yang ini nih, yang warna hitam cocok banget buat cowok ya. Kalau ini mah kayaknya sih lebih cenderung ke cewek kayaknya teman-teman ya, kalau yang ini ya. Nah, kita coba ya yang warna hitamnya. Keren cuy. Kayaknya nanti saya pakai yang ini deh ya, case-nya. Nah, yang ini. Tuh, lihat. Cool banget cuy. Mantap ya. Nah, jangan lupa sebelum kita pakai case-nya ini harus dibersihin dulu ya. Tuh, ini kotor tuh dalamnya tuh. Tuh, kotor tuh dalamnya tuh. Jadi kita harus bersihin dulu sebelum kita pakai gitu. Nah, tuh kotor tuh ya teman-teman, lihat. Ini bersihin dulu ya. Tuh, bersihin dulu kacanya. Nah, bersihin dulu baru kita pakai ya. Nah, gini. Ini kalau kotor kita bersihin dulu. Nah, mantap ya. Waduh, kita harus nunggu dulu nih kata sandinya. Tuh, lihat teman-teman ya, mantap banget. Ini recommended, asli recommended banget cuy ini mah. Wajib teman-teman yang punya iQOO C7 5G wajib punya case yang ini nih ya. Oke, nih kita coba gunakan sebentar. Kita coba gunakan kamera lagi. Tuh, nggak ada masalah ya, nggak ada teropong-teropongan, nggak ada. Mantul, mantap ini mah. Oke teman-teman ya, mungkin itu aja rekomendasi case dari saya untuk iQOO C7 5G ya. iQOO Z7 5G. Aduh,
Nah ini teman-teman ya, ini kalau yang ini case bawaannya kalau menurut saya sih nggak usah dipakai aja lah ya, mending beli case yang seperti ini nih, rekomendasi dari saya, tapi tergantung teman-teman sih. Ini cuman rekomendasi dari saya untuk si iQOO C7 5G ini cuy ya. Minimal kameranya seperti ini. Kalau mau proteksi ekstra kamera, teman-teman beli yang ini ya. Ini sudah ada kaca kameranya, jadi aman cuy, keren pokoknya, ini mah recommended. Oke, itu aja teman-teman ya, mungkin ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mantap ya, asik.